Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang penyakit terminal. Yang perlu kita ketahui, penyakit terminal itu adalah suatu keadaan sakit di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi bagi si sakit untuk sembuh. Keadaan sakit itu dapat disebabkan oleh suatu penyakit atau suatu kecelakaan. Kondisi terminal adalah suatu proses yang progresif menuju kematian, berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual bagi individu menurut Kubler-Rosa 1969. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penyakit terminal yang dapat kita ketahui. Jenisnya yang pertama adalah penyakit-penyakit kanker, yang kedua penyakit-penyakit infeksi, yang ketiga kongesif renal failure atau CRF, yang keempat ada stroke multiple sclerosis, dan yang kelima ada akibat kecelakaan fatal, yang keenam ada AIDS. Merupakan jenis penyakit terminal yang kita ketahui. Selanjutnya itu ada manifestasi klinik fisik. Yang pertama ada gerakan penginderaan, penghilangan secara berangsur-angsur dimulai dari ujung kaki dan ujung jari. Yang kedua ada aktivitas dari gizi berkurang. Yang ketiga ada refleks mulai menghilang. Yang keempat ada suhu klien biasanya tinggi tapi merasa dingin dan lembab, terutama pada bagian tangan dan ujung-ujung ekstremitas. Yang kelima ada kulit kelihatan kebiruan dan pucat. Yang keenam ada denyut, nadi tidak teratur dan lemah. Yang ketujuh ada napas berbunyi keras dan cepat ngorok. Yang kedelapan ada penglihatan mulai kabur. Yang kesembilan klien kadang-kadang kelihatan merasakan nyeri. Yang ke-10 klien dapat tidak sadarkan diri. Selanjutnya itu ada tahap berduka. Ada tahap berduka yang pertama itu ada denial, yaitu pengingkaran. Dimulai ketika orang disadarkan bahwa ia akan meninggal dan tidak dapat menerima informasi ini sebagai kebenaran dan bahkan mungkin mengingkarinya. Yang ketujuh ada anger, yaitu marah. Ini biasanya terjadi ketika pasien tidak dapat mengikrari kenyataan bahwa ia akan meninggal. Yang selanjutnya ada tahap bergaining atau tawa menawar, yaitu merupakan tahap proses berduka di mana pasien mencoba menawar waktu untuk tetap hidup. Yang keempat ada depression atau depresi. Tahap ini di mana pasien datang dengan kesadaran penuh bahwa ia akan segera mati. Ia sangat sedih karena memikirkan bahwa ia tidak akan lama lagi bersama keluarga ataupun teman-temannya. Selanjutnya ada tahap berduka acceptance atau penerimaan. Tahap ini merupakan tahap selama pasien memahami dan menerima kenyataan bahwa ia akan meninggal. Ia akan berusaha keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang perjalanan menjelang selesaikan. Ada 4 tipe. Yang pertama, kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui, yaitu cepat dari fase akut ke kronik. Kematian pasti dengan waktu tidak diketahui. Selanjutnya, kematian yang belum pasti. Kemungkinan sembuh belum pasti. Biasanya terjadi pada pasien dengan operasi radikal karena adanya kanker. Selanjutnya, kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tentu. Terjadi pada pasien dengan sakit kronik dan telah lama. Kemudian, ada tanda-tanda meninggal secara klinis secara tradisional. Yang pertama, tidak ada respon terhadap rangsangan dari luar secara total. Yang kedua, tidak adanya gerak dari otot, khususnya pernapasan. Yang ketiga, tidak ada refleks. Dan yang terakhir, gambaran mendatar pada EKG. Macam-macam tingkat kesadaran atau pengertian pasien dan keluarganya terhadap kematian. Yang pertama, close awareness atau tidak mengerti pasien dan keluarganya. Tetapi bagi perawat lebih dekat yang sering pada pasien dan keluarganya, perawat seringkali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan langsung, kapan sembuh, kapan pulang, dan sebagainya. Yang kedua, mutual presence atau kesadaran, pengertian yang ditutupi. Pada fase ini memberikan kesempatan pada pasien untuk menentukan segala sesuatu yang bersifat pribadi walaupun merupakan beban atau berat baginya. Yang ketiga, open aware atau sadar akan kesadaran dan terbuka. Pada situasi ini, klien dan orang-orang di sekitarnya mengetahui akan adanya ajal yang menjelang dan menerima untuk mendiskusikannya. Walaupun dirasakan getir, keadaan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk berpartisipasi dalam merencanakan saat-saat akhirnya, tetapi tidak semua dapat melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya ada bantuan yang dapat diberikan pada saat
pada saat berduka. Yang pertama, bantuan terpenting berupa emosional. Ada fase denial, fase marah, fase menawar, fase depresi, dan fase menerima. Selanjutnya ada bantuan memenuhi kebutuhan fisiologis. Ada kebersihan diri, mengontrol rasa sakit, membebaskan jalan nafas, bergerak, nutrisi, eliminasi, dan perubahan sensori. Kemudian ada bantuan memenuhi kebutuhan sosial. Yang pertama, menanyakan siapa saja yang ingin didatangkan untuk bertemu dengan klien dan didiskusikan dengan keluarganya, misalnya teman-teman dekat atau anggota keluarga lain. Yang selanjutnya, mengenali perasaan klien sehubungan dengan sakitnya dan perlu diisolasi. Selanjutnya, menjaga penampilan klien pada saat menerima kunjungan-kunjungan teman-teman terdekat, yaitu dengan memberikan klien untuk membersihkan diri dan merapikan diri. Selanjutnya, meminta saudara atau teman-temannya sering mengunjungi dan mengajak orang lain membawa buku-buku bacaan bagi klien apabila klien mampu membacanya. Dan yang terakhir, ada bantuan memenuhi kebutuhan spiritual. Yang pertama, menanyakan kepada klien tentang harapan-harapan hidupnya dan rencana-rencana klien selanjutnya menjelang kematian. Selanjutnya, menanyakan kepada klien untuk mendatangkan pemuka agama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Yang terakhir, membantu dan mendorong klien untuk melaksanakan kebutuhan spiritual sebatas kemampuannya. Itulah penyampaian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.